Dianggap parasit keluarga. Bab 15. Jihan masih menggeragap, dan memang tak bisa menjawab, terlebih otaknya juga mendadak tidak bisa berpikir. Tak terbayang andai ia juga sampai mendekam di penjara. Terlalu menakutkan. Namun janin yang putri saya kandung, bukan anak Nak David. Alasan Nak David akan menikahi putri saya karena Nak David merasa bertanggung jawab. Sebab Dika adiknya yang harusnya bertanggung jawab memilih minggat. Jelas Ibu Fatimah. Kita jelaskan semuanya di sana saja karena sekarang juga, kalian juga akan dikawal pergi ke sana, sergah Kalandra yang kemudian menutup berkas laporannya. Berkas dalam map kuning tersebut ia serahkan pada penyidik. Namun bisa ia pastikan, hari ini juga, baik David maupun Jihan, akan menjalani pemeriksaan di kepolisian kabupaten untuk menindaklanjuti laporannya. Mah, bisik Jihan sambil menyikut sang mamah. Ia benar-benar ketakutan, tapi sang mamah yang terlihat jauh lebih tenang darinya, terus menguatkan. Sementara di sebelahnya, David juga ia pergoki tak kalah gelisah darinya, walau David yang terus menunduk cenderung diam tanpa sedikit pun keluhan atau malah protes membela diri. Kalau kasus ini ditebus, bisa, kan? Katakan. Katakan berapa yang harus dibayar? Tanya Jihan yang berucap hati-hati. Ia menatap penuh harap penyidik di hadapannya. Memangnya kamu punya uang berapa, sampai seberani itu mau membeli hukum? Kalandra menyeringai sambil menggeleng tak habis pikir, mengejek Jihan. Ya sudah, Pak. Saya minta rujukan kasusnya sekarang juga. Baik, Mas Kala. Sang penyidik langsung sigap, dan Kalandra langsung membalasnya dengan senyum lega. Kalandra menyalami kelima polisi di sana kemudian mencari keberadaan Sofia. Ia membahas perceraian Sofia dan David yang belum diproses secara hukum. Mumpung akan ke kabupaten, Kalandra akan mengurus semuanya. Lebih baik langsung sekalian dibereskan, daripada menunggu dia yang urus dan belum tentu juga diurus. Takutnya jika menunggu dari pihak laki-laki, malah Mbak Sofia yang rugi. Iya, Mas Kala. Begitu saja, daripada dia malah mencuri kesempatan dalam kesempitan. Takutnya dua malah curang juga. Sofia mengangguk-angguk setuju sembari menimang Zidan yang sudah lelap. Ya sudah. Berkas yang kemarin saya minta untuk diurus ke KUA sudah beres. Balas Kalandra. Mereka masih di ruangan Sofia menyusui Zidan. Sofia mengangguk-angguk semringah. Sudah, Mas. Alhamdulillah, katanya tinggal naik ke kabupaten. Tenang, Sof. Enggak apa-apa kamu kehilangan ruko itu. Sabar, pelan-pelan selesaikan satu-satu. Jangan sampai, sudah kehilangan ruko, nasibmu juga masih digantung wong gemblung David. Paling enggak, kami sudah satu langkah menuju kebebasan. Sambil istirahat sambil cari cara buat mulai usaha lagi. Enggak apa-apa berjuang dari nol lagi. Asal bebas dan tenang, pasti usaha pun akan lebih lancar, batin Sofia mencoba menyemangati dirinya sendiri. Sof, aku mohon pikirkan lagi. David tak hanya gelisah menahan kekhawatiran yang juga mulai menjadi ketakutan dan tak bisa pria itu akhiri. Sebab jerat hukum yang menimpanya juga mulai membuatnya frustrasi. Sembari mengemban Zidan, Sofia yang berangsur menatap David, menjadi kasihan. Setelah sampai berkaca-kaca, pria itu mendekat, kemudian berlutut di hadapannya. Aku janji, aku akan mengembalikan uang kamu, Sof. Aku benar-benar akan mengembalikannya utuh. Aku mohon,
kasihani aku, Sof. Kalau aku di penjara, yang urus keluargaku siapa? Kamu kan tahu tanggung jawab aku berat. Keluargaku butuh aku. Hanya keluarga, dan benar-benar itu. David sama sekali tidak memikirkan Zidane, padahal jelas alasan utama pria itu terancam mendekam di penjara karena kasus penelantaran anak. Mas, daripada keluarga kamu, Zidane jauh lebih butuh kamu. Zidane ini darah daging kamu, mutlak tanggung jawab kamu. Sementara keluarga kamu sudah tua-tua. Mereka beneran enggak hanya dewasa. Bahkan adik kamu saja usianya 1 tahun lebih tua dariku. Usianya 31 tahun. Seorang laki-laki berusia 31 tahun masih enggak bisa bertanggung jawab bahkan pada dirinya sendiri. Ya Allah, Mas. Tolong pikir, tolong pakai otak kamu. Daripada mereka, Zidane lebih butuh kamu. Zidane punya kamu, sementara adik dan keluargaku hanya punya aku. Sergah David. Masa iya, kamu urus Zidane saja enggak bisa, padahal kamu biasa cari uang. Hati Sofia bak diremas kemudian disiram air perasan jeruk nipis. Sesakit itu, tak kalah sakit dari pemikiran David yang entah harus bagaimana agar pria itu sadar. David di usianya yang sudah genap 36 tahun, sama sekali tidak memahami arti tanggung jawab selain kepada keluarganya. Hanya karena bagi David, Sofia yang terbiasa bekerja keras bisa, pria itu berpikir Sofia tak perlu diurus. Termasuk juga dengan Zidane yang David yakini akan diurus oleh Sofia walau ia tak ikut campur. Yang namanya tanggung jawab bukan hanya mengenai memanjakan, Mas. Aku sudah mengatakannya berulang kali, kan? Sofia terisak pedih. Malahan jika cara kamu begini, yang ada mereka jadi kebiasaan bergantung dan bisanya hanya terima beres. Cara kamu begini justru menghancurkan mereka termasuk menghancurkan Mas sendiri. Sekarang aku tanya, saat begini, apa yang mereka lakukan? Jangankan membantu, mereka pasti tetap enggak peduli dan maunya hanya diurusi. Coba bayangkan kalau kamu sudah enggak bisa cari uang atau malah mati. Mereka bisa apa? Andai dari awal kamu mengajari mereka hidup mandiri, ini jauh lebih membantu mereka karena meski mereka enggak bisa bantu orang lain termasuk bantu kamu, seenggaknya kalau mereka mandiri, mereka bisa mengurus kehidupan mereka sendiri. Apalagi kalau sudah berumah tangga, lihat mbak kamu. Hanya karena dia punya banyak anak, hanya karena dia punya asma dan... Cukup. Sof. Cukup. Sergah David benar-benar geram. Ia beranjak berdiri, menatap Sofia penuh kebencian bahkan dendam. Aku terima semua kejahatan kamu. Namun kamu jangan lupa, ada cara melukai bahkan membunuh tanpa harus menyentuh. Kalau begini mau kamu, jangan salahkan aku jika sampai terjadi apa-apa sama kamu bahkan Zidane. Tegas David emosional. Mas mau main santet atau malah semacam teluh, begitu hanya untuk membalas sakit hati Mas kepadaku. Sofia menggeleng tak habis pikir. Ngapain harus gitu, Mas? Mas itu orang berpendidikan. Dari keluarga terpandang. Daripada Mas percaya ke hal semacam itu dan Mas ingin banget bunuh aku, ya sudah langsung bunuh aku sekarang. Enggak usah tunggu. Balas Sofia. Aku mau bilang heran, tapi pada kenyataannya memang kamu yang kebangetan. Kamu enggak bakalan bisa hidup tenang kalau cara kamu begini, Sof. Sumpah, aku beneran nyesel, kenapa dulu aku mau nikah sama kamu. Gara-gara kamu keluargaku hancur.
Benar kata keluargaku, kamu memang parasit rumah tangga keluargaku. Kamu pembawa sial. Pantas sekelas keluarga kamu saja enggak ada yang peduli ke kamu. Sumpah serapah dari David memang membuat Sofia terbakar amarah. Tubuh Sofia terasa sangat panas ditambah dadanya yang sudah langsung terasa sangat pegal. Namun bukannya takut, Sofia malah tertantang. Sofia sangat ingin membuktikan. Kita lihat saja apa yang terjadi nanti, Mas. Kita lihat, benarkah aku yang kalian anggap sebagai parasit rumah tangga bahkan pembawa sial, benar-benar tidak bisa bahagia apalagi sukses. Kita lihat apa yang akan terjadi pada Mas, dan juga apa yang akan terjadi kepada keluarga Mas. Air mata Sofia masih mengalir di tengah kedua matanya yang menatap tajam kedua mata David. Kamu sudah menghancurkanku sehancur-hancurnya. Aku sudah enggak punya lapak buat dagang. Aku dan Zidane bahkan sudah enggak punya tempat untuk tinggal. Aku benar-benar akan mulai dari nol, tapi aku yakin, aku bisa bahagia dan aku akan tetap sukses. Sumpahku, aku akan bahagia. Aku akan sukses dan aku akan balas menamparmu dengan kesuksesanku. David menyeringai sambil berkecak pinggang dan memang sengaja mengejek Sofia. Paling juga kamu keluar negeri lagi. Jadi TKW, terus Zidane dititipin ke ibu kamu. Zidane enggak keurus dan kamu jadi dihadapkan pada kedua kemungkinan. Tetap di luar negeri tapi kehilangan anak, atau pulang dan wajib bayar denda. Aku pastikan apa yang kamu harapkan padaku dan Zidane enggak akan pernah terjadi, Mas. Karena meski aku bukan orang berpendidikan dan selama ini selalu bekerja kasar, nyatanya aku sudah membuktikannya. Aku tetap bisa menjalankan warung dengan hasil dengan skala besar. Kamu bahkan mengakui aku bisa dan sampai enggak mau urus aku gara-gara kamu sadar, aku jauh lebih bisa dari kamu. Sampai-sampai, kamu juga nyolong duit aku. Malahan, aku khawatir ke keluarga kamu. Kamu ingin tahu prediksiku kepada keluargamu yang kamu didik penuh tanggung jawab itu? Hanya ada dua kemungkinan, Mas. Kemungkinan pertama, mereka jadi kriminal karena terbiasa hidup serba terima beres, bikin mereka memilih mendapatkan uang dengan serba instan. Dan kemungkinan yang enggak bisa ditolak. Mereka akan jadi pengemis karena mereka malas capek. Sofia tetap memasang wajah menantang meski tangan kanan David sudah terangkat dan siap menamparnya. Tampar, Mas. Tampar bahkan bila perlu hajar aku sepuas kamu biar kamu makin lama di sini. Tegas Sofia yang kali ini berucap lirih. Saat nanti kamu sadar dengan apa yang telah terjadi, aku tetap akan menjadi orang yang tidak pernah mengharapkan kamu. Di masa depan, kamu akan melihat Zidane menjadi orang sukses. Zidane akan menjadi laki-laki tanggung jawab yang jauh lebih berguna daripada kamu. David menyeringai, kembali mengejek Sofia. Ia mengangguk-angguk. Kamu enggak usah berpikir aku masih mau sama kamu. Yang ada, aku jijik ke kamu. Satu lagi. Nantinya aku tetap akan menikah dengan Jihan. Enggak sangka, kan, Jihan yang kamu anggap kekanak-kanakan ternyata jauh lebih punya hati. Dia jauh lebih ngotak, paham kesetiaan daripada kamu. Sofia juga menyeringai sambil menggeleng. Kalian memang secocok itu, Mas. Sama-sama enggak bermutu. Tak mau berurusan dengan David yang ia pikir akan menyesal, meminta maaf dan berniat untuk lebih peduli pada Zidane, Sofia memilih pergi. Toh, Calandra sudah menunggunya untuk pulang.
Setelah diproses, David dan Jihan memang akan langsung ditahan guna menjalani proses lebih lanjut. David jelas akan dibui karena selain mengenai kasus penelantaran anak, kenyataan pria itu yang mencuri uang Sofia untuk modal menikah dengan Jihan juga menjadi pokok hukuman. Sedangkan alasan Jihan sampai ikut ditahan, tentu karena keterangan dari wanita itu masih tidak jelas. Dan kini, Sofia mendadak dihadang oleh Ibu Fatimah. Wanita itu menatapnya dengan sangat marah. Kontras dengan penampilannya yang alim nan bersahaja.